Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam Kami dari kelompok U di sini akan mempresentasikan tentang bab 9, yaitu tentang designing adaptive organization. Di kelompok kami di sini ada Nanda Iga NIM 004, Uniken Galuh NIM 067, Nabilah Irfani NIM 073, Yusma Dwi NIM 079, dan saya Muhammad Ali Hidayat NIM 083. Sebelum kami memasuki pada bagian kami, sebelumnya kami memiliki peta konsep. Apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama yaitu ada pengolahan struktur vertikal, yang dimana di sini terbagi dalam 4 subbab, yaitu ada spesialisasi kerja, rantai perintah, ruang lingkup manajemen, dan sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian ada departementalisasi yang memiliki 6 subbab, dan pengorganisasian untuk koordinasi horizontal dengan 3 subbab, dan struktur yang mengikuti strategi. Yang pertama yaitu pengelolaan struktur vertikal. Nah, seorang manajer di sini kan akan lebih efektif jika mereka bekerja menggunakan sistem yang sesuai dengan gaya kepemimpinan mereka. Tetapi akan bagus jika seorang manajer dapat bekerja dikala dia memiliki sistem yang beragam. Contohnya di sini seperti struktur organisasi, merupakan kerangka kerja di mana sebuah organisasi menentukan bagaimana membagi tugas, membagi sumber daya untuk alokasi sumber dayanya, dan mengkoordinasikan departemen-departemen mereka. Nah, mengapa struktur organisasi ini sangatlah penting? Karena penyebaran sumber daya organisasi itu ditujukan untuk mewujudkan tujuan strategis. Ya, yang pertama yaitu work specialization atau sebagai bagian kinerja. Itu sebagai divisi kerja yang merupakan kader yang digunakan untuk membagi-bagi tugas organisasi menjadi pekerjaan yang lebih spesifik. Dengan adanya spesialisasi kerja, maka pekerja dapat mengerjakan suatu pekerjaan satu saja, sehingga di sini pekerja akan dapat menghasilkan output yang sangat efektif. Pekerjaan akan lebih kecil dan lebih efektif, tapi dalam hal di sini ada memiliki beberapa kekurangan untuk dalam hal work specialization. Seperti mereka akan terpaku pada pekerjaan mereka yang itu-itu saja tanpa adanya pengembangan. Mereka akhirnya dalam hal kreativitas akan terbatas. Nah, karena pekerjaan tersebut akan menghasilkan kebosanan akhirnya. Nah, tetapi di sini work specialization itu masih diperlukan. Contohnya sebagai kalau misalnya kita di organisasi industri. Contohkan misalnya kita membuat mobil. Jikalau satu orang itu disuruh membuat satu mobil secara penuh, maka itu akan menghasilkan mobilnya itu outputnya akan lama. Tetapi ketika kita membagi-bagi beberapa orang, ada yang mengerjakan bagian kerangka, ada yang bagian luar, ada yang bagian desain mobil, maka itu akan lebih efektif. Tetapi untuk seperti kayak beberapa organisasi lainnya, ada yang work specialization itu tidak terlalu efektif. Nah, work specialization itu perlu, tapi tidak terlalu spesifik kalau menurut saya yang di sini. Karena semakin banyak spesialisasi pekerjaan, koordinasi antar bagian organisasi itu akan semakin menjadi susah. Nah, dan mayoritas perusahaan-perusahaan di dunia itu menerapkan kerja tim, yang dimana memberikan koordinasi yang baik dan juga tantangan bagi karyawan. Lalu di sini ada chain of command atau garis kerja, rantai perintah. Nah, di sini adalah sebuah garis wewenang yang dimana menghubungkan semua orang dalam organisasi dan menunjuk siapa harus melaporkan kepada siapa. Terdapat dua prinsip rantai perintah, yaitu unity of command, yang mengatakan bahwa setiap pekerja bertanggung jawab hanya kepada satu supervisor. Dan scalar principle yang menjelaskan bahwa garis wewenang dalam organisasi termasuk seluruh pekerja. Di sini pada rantai perintah memiliki authority atau yang disebut wewenang. Wewenang di sini adalah hak formal atau sah seorang manajer untuk mengambil keputusan perintah dan alokasi sumber daya untuk organisasi.
untuk authority di sini dia memiliki beberapa dibedakan dalam 3 karakteristik. Yang pertama, authority di sini diemban dalam kaitannya jabatan, bukan orang. Jadi wewenang itu dilaksanakan bukan karena orangnya itu seperti apa, tetapi dikarenakan jabatan yang dimilikinya. Lalu yang kedua, berlaku dan diterima untuk bawahan. Wewenang yang diberikan itu juga harus diterima oleh bawahan. Kayak bawahan itu harus mengerti bahwa karena dia adalah supervisor yang memberikan wewenang, maka harus diterima oleh bawahan. Lalu authority di sini berjalan dari atas ke bawah dalam hierarki vertikal. Yang kedua ada responsibility, yang dimana tanggung jawab. Di sini adalah kewajiban untuk menjalankan tugas atau aktivitas yang diberikan. Nah, di sini ada yang namanya delegation atau delegasi. Adalah proses yang digunakan manajer untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada mereka yang di bawah mereka dan dalam hierarki. Lalu apa sih hubungannya authority dan responsibility? Di sini hubungannya authority sama responsibility itu ada yang namanya seorang manajer memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, oleh karena itu, dikarenakan dia memiliki responsibility yang besar, dia harus memiliki wewenang yang besar. Karena kalau misalnya dia tidak memiliki wewenang yang besar, maka tanggung jawabnya itu akan sulit untuk diselesaikan. Lalu di sini ada line and staff authority, yang dimana line authority adalah orang yang berada dalam garis wewenang memiliki kekuatan untuk memerintah dan mengontrol pegawai. Sementara staff authority itu adalah bentuk wewenang yang diberikan kepada mereka untuk mengerjakan bagian mereka sesuai yang sudah dibagi-bagi berdasarkan rantai perintah tersebut secara khusus. Nah, di sini pada tabel 9.1 pada buku paket itu ada yang namanya water boiling plan, yaitu di sini bentuknya seperti vertikal, yaitu dimulai dari presiden yang memiliki beberapa vice president accounting, ada director human, yang mereka akan membawahi divisi-divisi mereka masing-masing. Sehingga yang mereka bawahi itu hanya perlu melaporkan atau bertanggung jawab kepada satu supervisor di atas mereka. Seperti contoh, information center ini tidak perlu bertanggung jawab atau melaporkan kepada director human resource karena dia di lininya dia itu berupa vice president accounting. Lalu selanjutnya ada span of management atau yang bisa disebut dengan ruang lingkup manajemen. Di sini adalah jumlah seberapa besar karyawan yang harus melapor kepada seorang supervisor. Biasa disebut sebagai span of control, di mana karakteristik struktur hierarki menunjukkan seberapa besar supervisor dapat mengawasi bawahannya. Terdapat 2 jenis, ya ini ada tall structure dan flat structure. Kalau tall structure itu memiliki rentang kontrol yang lebih kecil dengan level hierarki yang lebih besar. Sementara flat structure itu memiliki rentang kontrol yang luas dan level hierarki yang lebih kecil. Di sini yang menjadi perbedaan itu seperti pada tabel di sini. Yang pada tall structure, dia itu memiliki sistemnya itu vertikal ke bawah. Jadi sistem hierarkinya itu lebih besar. Karena kan kayak lebih ke fokus ke satu orang ke departemen secara khusus-khusus. Sementara kalau misalnya flat structure, itu dia tidak terlalu menjerumus. Jadi lebih cenderung ke kepercayaan kalau misalnya untuk di flat structure. Untuk keuntungannya, kalau misalnya untuk tall structure, itu biasanya lebih kayak terorganisir. Tetapi dia memiliki kelemahan, akhirnya presiden tidak bisa terlalu mengawasi yang sampai ke bawahnya. Tidak bisa tahu secara luasnya seperti apa. Dia hanya tahu apa yang dilaporkan oleh bawahan satu lini di bawahnya. Tapi sementara untuk flex structure, keuntungannya dia dapat mengawasi secara seluruhnya apa yang terjadi di lapangan. Karena semuanya langsung melaporkan kepada dia. Tetapi akhirnya ada beberapa yang informasi yang harusnya tidak perlu disampaikan, akhirnya masuk, akhirnya bisa membuat bingung presiden. Itu untuk kekurangannya. Umumnya untuk organisasi-organisasi besar, industri-industri besar itu menggunakan tipe tall structure, tapi kalau misalnya untuk
industri-industri kecil yang tidak terlalu membutuhkan tingkat hierarki yang tinggi, biasanya menggunakan tipe flat structure. Lalu di sini ada centralization dan decentralization. Sentralisasi di sini itu adalah wewenang dalam mengambil keputusan dipegang oleh jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah perusahaan. Nah, sementara desentralisasi itu adalah wewenang dalam mengambil keputusan diturunkan pada tingkatan yang lebih rendah. Dianggap lebih baik karena dapat merespon lebih cepat dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi, mana sih ketika kita membuat organisasi, apa yang kita harus gunakan, sentralisasi atau desentralisasi? Menurut saya, itu kita bisa menggunakan dua-duanya, tapi dalam kondisi yang berbeda. Jadi, kalau misalnya tingkat pasarnya itu selalu naik turun, atau di mana tingkat probabilitas dari pasar itu selalu naik turun, maka kita memerlukan desentralisasi yang dimana memerlukan pengambilan keputusan secara cepat, dan itu dapat diambil keputusannya oleh tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Tetapi kita juga bisa menggunakan sentralisasi ketika ada masalah yang benar-benar urgent atau vital, yang dimana sebagai contoh kalau misalnya ada virus corona seperti ini ya, itu kan organisasi-organisasi akhirnya harus mengambil kebijakan berupa sentralisasi, yang dimana itu diambil oleh jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya akan ada departementalisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bahasan selanjutnya adalah departementalisasi. Jadi departementalisasi itu adalah pengelompokan jabatan-jabatan. Bentar, ini yang ngomong siapa ya? Nama saya Nabila Irfani Putri. Oh ya, oke, terima kasih. Lanjutkan. Jadi departementalisasi yaitu pengelompokan jabatan-jabatan individu ke dalam departemen-departemen, kemudian departemen-departemen tersebut ke dalam organisasi secara keseluruhan. Departementalisasi ini terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan fungsional vertikal, pendekatan divisional, pendekatan matriks, pendekatan tim, dan pendekatan jaringan virtual. Pendekatan fungsional vertikal, divisional, dan matriks itu termasuk pendekatan tradisional. Kalau pendekatan tim dan pendekatan jaringan virtual itu termasuk pendekatan inovatif karena perubahan lingkungan dunia yang terus bergejolak. Next. Ini ada bagan. Kemudian yang pertama pendekatan fungsional vertikal. Fungsional vertikal, yaitu struktur fungsional adalah pengelompokan jabatan-jabatan ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, aktivitas kerja, dan penggunaan sumber daya yang sama. Jadi kalau pendekatan fungsional vertikal ini, perusahaannya mengelompokkan jabatan-jabatannya itu, tiap individu itu berdasarkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap karyawannya. Cara kerjanya yaitu departemen-departemen besar yang berada di bawah presiden itu mengelompokkan keahlian dan sumber daya yang sama, seperti misalnya ada bagian akuntansi, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, manufaktur, itu. Dan di sini itu rantai perintahnya berada di bagian puncak organisasi. Jadi semuanya diatur oleh bagian-bagian atas dalam struktur organisasi. Di dalam pendekatan ini itu setiap karyawan dapat bekerja secara harmonis. Kenapa? Karena keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap karyawan itu sama. Jadi mereka punya skill yang sama, dikelompokkan dalam satu departemen yang sama. Sehingga mereka bisa bekerja secara harmonis. Next. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan divisional. Di sini pendekatan divisional itu maksudnya departemen-departemen itu dikelompokkan berdasarkan keluaran yang sama dalam suatu organisasi. Jadi misalnya perusahaan itu mengeluarkan produk yang lebih dari satu. Jadi beda produk, misalnya produk sampo, produk sabun. Jadi tiap divisi itu, divisi produk sampo itu punya departemen-departemen sendiri, kemudian divisi produk sabun juga punya departemen-departemen sendiri. Misalnya departemen akuntansi sendiri, departemen produksi sendiri, pemasaran sendiri, gitu. Kemudian cara kerjanya yaitu divisi diciptakan sebagai unit-unit mandiri dengan departemen-departemen terpisah untuk tiap divisinya. Tiap departemen sumber daya yang bertugas untuk memproduksi barang ditempatkan di satu divisi yang sama. Tiap departemen memiliki skala kecil dan berfokus terhadap jenis produknya sendiri,
dan segmen pelanggannya sendiri. Dalam struktur ini, pengambilan keputusan diberikan pada jabatan yang lebih rendah. Jadi di dalam pendekatan ini tuh lebih mengarah ke desentralisasi. Jadi pengambilan keputusan diberikan pada jabatan yang lebih rendah. Jadi tidak semua diserahkan ke bagian puncak organisasi. Next. Di dalam struktur pendekatan divisi ini itu ada divisi geografis atau divisi berbasis pelanggan. Jadi di dalam divisi ini itu semua aktivitas perusahaan itu difokuskan berdasarkan wilayah geografis setiap wilayah. Semua fungsi dalam suatu negara itu wilayah dibawa oleh manajer divisi yang sama. Struktur ini sering disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan adat lokal. Pengambilan keputusan didesentralisasikan pada unit-unit tiap wilayah sendiri. Oke, Mbak, tolong dipercepat ya, soalnya waktunya biar habis ini. Next. Oke. Ini ada bagian struktur fungsional. Ini struktur divisional. Kan tadi ada divisi divisi produk sampo, divisi produk sabun itu punya departemen-departemen yang sama tapi terpisah. Dan ini ada divisi geografis atau berbasis pelanggan. Selanjutnya ada pendekatan matriks. Next. Pendekatan matriks yaitu menggabungkan aspek-aspek yang ada pada struktur fungsional dan struktur divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Di dalam struktur ini itu ada garis pemenang rangkap 2. Maksudnya rangkap 2 ini jadi ada beberapa pegawai yang memiliki 2 bos sekaligus. Jadi dia harus melapor tugas-tugasnya juga kepada 2 bosnya tersebut. Dan keberhasilan struktur ini itu ditentukan oleh kemampuan orang-orang yang memerankan peran penting dalam struktur ini. Misalnya pegawai dengan 2 bos, yaitu tadi pegawai yang dibawahi oleh 2 bos sekaligus dan harus menyelesaikan tugas-tugas dari 2 bos. Kemudian yang kedua itu bos matriks. Bos matriks di sini tuh bos produk yang bertanggung jawab atas salah satu sisi matriks. Dan kemudian ada peran yang ketiga yaitu pemimpin puncak. Pemimpin puncak di sini itu maksudnya mengawasi rantai perintah produk dan rantai perintah fungsional. Dan pemimpin puncak ini bertanggung jawab atas keseluruhan matriks. Jadi kalau misalnya ada sengketa antara kedua sisi matriks itu tadi, itu akan diselesaikan oleh pemimpin puncak ini. Ya, ini adalah bagian dari pendekatan matriks. Next. Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yusma. Ya, nama saya Yusma Dwi Fitriani dengan NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan tim. Oke. Berdasarkan wewenang, memberikan tanggung yang kompetitif. Nah, cara kerjanya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada lintas fungsi dan juga tim permanen. Jadi kalau lintas fungsi ini karyawannya terdiri dari berbagai departemen yang mereka itu bertanggung jawab untuk bertemu sebagai tim dan menyelesaikan masalah bersama, di mana masalah ini itu merupakan masalah yang tidak bersifat permanen. Sedangkan tim permanen itu sama-sama terdiri dari karyawan yang dari berbagai departemen, tapi masalah yang diselesaikan di sini itu bersifat permanen. Nah, dengan struktur berbasis tim ini, seluruh organisasi terdiri dari tim horizontal yang mengkoordinasikan pekerjaan mereka dan bekerja secara langsung dengan pelanggan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya. Nah, berikutnya ada pendekatan jaringan virtual. Pengertiannya yaitu perusahaan mensubkontrakkan sebagian besar fungsi utamanya pada perusahaan-perusahaan yang berbeda dan mengkoordinasikan kegiatan mereka dari organisasi pusat. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, seperti pada bagan 9.8 yang nanti akan ada di slide berikutnya, di mana organisasi pusat itu dikelilingi oleh jaringan ahli di luar, yang mana jaringan ini tuh dihubungkan dengan sebuah
jaringan tertentu, di mana jaringan ini tuh nanti akan mempermudah perusahaan untuk bertukar informasi. Nah, ide di balik jaringan ini adalah bahwa perusahaan dapat berfokus pada apa yang paling baik yang dapat dikerjakannya dan mengontrakkan kegiatan lain pada perusahaan dengan kompetensi khusus di bidang-bidang tertentu. Berikutnya. Nah, ini tadi cara kerjanya dari jaringan virtual. Jadi yang tengah ini ada inti perusahaan, di mana perusahaan ini memproduksi suatu barang tertentu. Nah, untuk desain disediakan oleh perusahaan di Kanada dan kegiatan-kegiatan lain juga disediakan oleh perusahaan lain di luar perusahaan. Next. Setelah tadi kita mempelajari tentang masing-masing struktur, di sini ada kelebihan dan kekurangan tiap struktur. Jadi yang pertama untuk fungsional, sumber daya perusahaannya itu dia efektif. Sorry, yang ini di skip aja, mereka biar baca sendiri. Oh, gitu. Iya. Langsung. Karena ini perlu perenungan gitu ya. Kalau di dikte pun tetap susah memahaminya. Oh iya, Bu. Oke. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nanda. Baik, berikutnya saya Nanda Gayuana, NIM belakang 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Itu tindakan, penyatuan, dan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam organisasi yang setingkat. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu interdisciplinary dan interrelate. Nah, interdisciplinary itu koordinasi yang dilakukan pada unit-unit yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Nah, kemudian yang kedua itu interrelate. Sebelumnya. Nah, ini. Nah, ya, yang kedua itu interrelate, yaitu koordinasi yang dilakukan antar instansi yang mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, Liv. Kemudian di sini ada kebutuhan akan koordinasi. Nah, koordinasi sendiri itu tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara tugas yang dilakukan oleh bagian yang satu dengan bagian yang lain agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian lanjut, Liv. Nah, koordinasi itu sangat penting karena dengan adanya koordinasi itu memungkinkan suatu penyelesaian pekerjaan secara menyeluruh dan masing-masing bagian dalam organisasi itu memiliki perannya sangat penting. Nah, kemudian dalam koordinasi itu mementingkan unsur manusia karena di dalam organisasi itu, di dalam koordinasi horizontal itu pembagiannya sama dan memiliki bobot tugas yang setingkat. Kemudian koordinasi itu dapat mengikat menjadi satu kesatuan dari beberapa macam tingkatan unit organisasi. Lanjut, Liv. Nah, kebutuhan koordinasi itu dibedakan menjadi 3 varian. Yang pertama itu kebutuhan koordinasi atas ketergantungan kelompok. Maksudnya itu organisasi tidak bergantung satu sama lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi bergantung pada prestasi yang memadai dari setiap unit demi tercapainya hasil akhir. Kemudian yang kedua itu kebutuhan koordinasi atas ketergantungan sekuensial. Maksudnya itu kebutuhan ini tercermin pada suatu unit organisasi yang harus melaksanakan kegiatan terlebih dahulu sebelum unit-unit selanjutnya itu dapat bertindak. Kemudian kebutuhan koordinasi atas ketergantungan timbal balik. Maksudnya itu di antara unit-unit ini saling memberi dan menerima dan saling menguntungkan. Selanjutnya, Liv. Kemudian di sini ada bagian perubahan struktur organisasi yang awalnya itu struktur vertikal tradisional yang dirasa kurang efektif dan efisien karena pembagian tugas yang tidak pas, tidak setingkat gitu, terus kemudian mendorong untuk terciptanya tim lintas fungsi dan manajer proyek sehingga menghasilkan perubahan menjadi tim horizontal yang mana itu
fungsi atau tugas dari masing-masing bagian itu setingkat atau memiliki bobot yang sama. Lanjut, Liv. Kemudian di sini ada gugus tugas, tim, dan manajer proyek. Nah, gugus tugas itu sebuah tim atau komite sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek yang terdiri atas beberapa departemen. Nah, tim sendiri itu sebuah kelompok partisipan dari beberapa departemen untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian di sini ada manajer proyek, yaitu seorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa departemen secara penuh waktu untuk menyelesaikan proyek tertentu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Yunikan Galusalandaf, NIM belakang 067. Oke, silakan. Dari tadi kan dibahas mengenai struktur dan struktur. Nah, struktur yang tepat tersebut dirancang agar sesuai dengan strategi organisasi. Oleh sebab itu, manajer selalu berusaha keras untuk memilih strategi dan struktur yang kongruen atau sama. Strategi dapat diadopsi dengan mengedepankan strategi diferensiasi dan kepemimpinan biaya. Strategi penghematan biaya biasanya terjadi di lingkungan yang stabil, sedangkan tujuan strategis diferensiasi biasanya terjadi di lingkungan yang lebih tidak stabil. Istilah mekanistik dan organik dapat digunakan untuk menjelaskan respon struktural terhadap strategi dan lingkungan. Tujuan efisiensi dan lingkungan yang stabil diasosiasikan dengan sistem mekanistik yang memiliki struktur yang kaku, vertikal, dan tersentralisasi, serta sebagian besar pengambilan keputusan dilakukan oleh orang di tingkat atas. Sedangkan tujuan inovasi dan fleksibilitas diasosiasikan dengan sistem organik yang cenderung lebih longgar, bebas, dan adaptif. Strukturnya lebih horizontal dan wewenang untuk mengambil keputusan lebih terdesentralisasi. Selanjutnya ada tampilan 9.13 yang menjelaskan mengenai hubungan pendekatan struktural terhadap strategi dan lingkungan. Nah, tampilan 9.13 tersebut menggambarkan bagaimana pendekatan struktural yang berbeda diasosiasikan dengan strategi dan lingkungan. Struktur fungsional vertikal menggunakan spesialisasi tugas dan rantai perintah yang ketat agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat dicapai. Sedangkan tim horizontal akan cocok ketika tujuan utama organisasi adalah berinovasi dan fleksibilitas untuk mengatasi ketidakpastian. Sekian. Sekian dari kami. Ini pertanyaannya langsung ke diskusi.